Minasang, ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama aku Tara, Hajimasu watashi wa Tara to moshimasu. Aku lulusan Universitas Dian Nuswantoro, Kota Semarang, jurusannya adalah Sastra Jepang. Pada video kali ini dan video seterusnya, aku akan bagi tips ke kalian para pemula bahasa Jepang yang ingin belajar bahasa Jepang. Patokan aku dalam video aku adalah buku Minna no Nihongo 1 nih, dan Minna no Nihongo 2, ya kan? Jadi dalam buku ini aku akan membedah grammar, kosakata dalam bahasa Jepang. Dan aku minta ke kalian, wajib banget, nggak bisa dinego, kalian harus banget untuk ngafalin hiragana dan katakana kayak gitu. Karena basicnya, dasarnya bahasa Jepang tuh harus banget hafal itu. Nggak usah mikirin kanji dulu deh, kanji tuh nanti gampang. Kak, kanji gimana kak? Gampang, itu ngalir aja. Kalau kanji yang paling penting terlebih dahulu adalah hiragana dan katakana kayak gitu. Terus gimana nih caranya kita belajar hiragana dan katakana? Kalau dulu cara aku ya, misalkan nama bahasa Jepang Yamazaki gitu, tulis aja pakai hiragana, tulis aja pakai katakana supaya kita hafal dua-duanya gitu. Atau kalau kalian mau hafalin hiragana dulu nggak apa-apa, kalian pakai hiragana dulu kayak gitu. Misalkan nama orang Indonesia Tony atau Anton gitu, pakai aja katakana, pakai aja hiragana, nggak apa-apa untuk ngafalin kayak gitu. Misalkan kosakata ringan dalam bahasa Jepang, misalkan taberu nih, kalian tulis aja taberu dalam bahasa pakai hiragana, terus katakana juga kayak gitu. Misalkan berenang bahasa Jepangnya apa nih? Oyogu, pakai aja hiragana, pakai aja katakana, tulis 1 hiragana, 2 katakana kayak gitu. Terus kemudian, oke, teman-teman, kalau kalian udah hafal hiragana, udah hafal katakana, terus gimana kak kalau kita udah hafal hiragana dan katakana? Oke, aku akan kasih kalimat simple ke kalian. Misalkan kayak gini, watashi wa Tara desu, nama aku Tara. Watashi wa, terus nama kalian, misalkan nama kalian Kirana, watashi wa Kirana desu. Kok kenapa sih harus pakai des? Ya memang di Jepang pakainya itu des kayak gitu. Bisa nggak sih kalau watashi wa Kirana? Ya bisa aja, cuma kan kurang sopan gitu loh. Kalau bahasa Jepang biasanya gitu. Atau kalau mau sopan lagi, watashi wa Tara to moshimasu kayak gitu. Watashi wa Kirana to moshimasu, itu lebih sopan lagi kayak gitu. Terus misalkan watashi wa gakusei desu, saya adalah seorang pelajar. Gakusei itu pelajar ya, kayak gitu. Misalkan saya adalah seorang dokter, berarti watashi wa isha desu. Kenapa sih kalau harus pakai wa? Kenapa sih kalau nggak watashi isha desu? Bisa nggak sih? Ya bisa, cuman kan lebih sempurnanya, lebih konkretnya emang pakai wa, karena itu kan penanda subjek kayak gitu. Misalkan Kirana sang wa isha desu, jadi Kirana adalah seorang dokter. Kenapa sih harus pakai sang? Nggak usah pakai sang gimana? Ya bisa sih, Kirana isha desu, tapi kan kayak kurang sopan gitu loh, kurang srek kayak gitu. Pakai sang ya kalau mau pakai nama, apa, nyebut nama orang ya, misalkan Tara sang atau Riana sang kayak gitu. Terus kalau misalkan udah akrab pakainya apa? Kalau perempuan ya pakainya cang, kalau laki-laki pakainya geng gitu. Tapi kalau misalkan baru kenal nih, belum akrab, atau orang yang lebih tua, agak senior gitu, pakainya sang. Tapi kalau udah akrab boleh pakainya ke. Kalau teman aku seorang pengajar misalkan, namanya adalah Budi, ya kalian Budi sangwa kyoshi desu. Kyoshi itu pengajar ya, Budi sangwa kyoshi desu. Budi adalah seorang pengajar gitu. Jadi Budi terus sang, Budi sangwa, wa itu untuk penanda subjek ya, Budi sangwa kyoshi desu. Misalkan Budi sangwa gakusei desu, berarti Budi adalah seorang pelajar kayak gitu. Misalkan kalau bukan pakainya apa? Berarti Budi sangwa gakusei ja arimasen. Ja arimasen. Ja arimasen itu artinya bukan. Misalkan aku bukan seorang dokter, watashi wa isha ja arimasen. Kalau aku seorang dokter berarti watashi wa isha desu. Gampang banget ya. Oke. Untuk pronunciation atau untuk hatsuong, pelafalan bahasa Jepang, please banget kepada teman-teman yang khususnya dari Jawa, penekanan B, P, G, D itu jangan tebel-tebel. Misalkan gini, watashi wa gakusei desu, nggak ada ya orang Jepang ngomong des, nggak ada. Watashi wa gakusei desu, D, pakainya D bukan D, B, P, G, itu jangan seperti itu ya. Mungkin awal-awalnya medoknya keluar nih nggak apa-apa, tapi nanti lama-lama itu harus dirubah ya, pelafalannya sama kayak orang Jepang gitu. Watashi wa gakusei desu.
Enak kan? Dozo yoroshiku onegaishimasu. Gitu. Ora dozo yoroshiku onegaishimasu. Kayak medok banget ya, kayak aneh, nggak enak gitu didengarnya ya kan. Terus misalkan kalian perkenalan sama orang baru, misalkan hajimemashite. Hajimemashite itu artinya perkenalan. Hajimemashite, watashi wa Tara desu atau Tara to moshimasu. Gakusei desu, saya adalah seorang pelajar. Jangan lupa akhirnya adalah dozo yoroshiku onegaishimasu. Itu artinya adalah bisa diungkapkan senang bertemu denganmu, bisa dengan mohon bantuannya juga bisa. Jadi kayak nice to meet you gitu loh. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya, jangan dozo ya. Dozo agak sengal. Kalau ga itu juga sengal. Nesga, bukan desga. Beda ya. Oke, minasan gampang banget ya tadi ya. Kalau yang tadi udah bisa, misalkan watashi wa gakusei desu, watashi wa issha desu, kayak gitu. Udah gampang ya. Aku adalah seorang pelajar, adalah seorang guru, kayak gitu misalkan. Saya adalah seorang nelayan, itu bisa bahasa Jepangnya apa, misalkan pilot apa gitu kan, langsung aja watashi wa bla 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 desu, kayak gitu. Terus kalau udah bisa, kita belajar kore, sore, dan are. Apa sih itu? Kore itu artinya ini, sore itu, are berarti itu, tapi di sana jauh. Kalau kore itu kan dekat dengan yang berbicara, misalkan kore dekat dengan aku, kore kayak gitu. Tapi kalau sore itu barang atau sesuatu yang dekat dengan lawan bicara. Tapi kalau are berarti sama-sama jauh ya. Misalkan contoh, kore wa hong desu. Ini adalah buku. Buku itu bahasa Jepangnya apa? Hong. Berarti kore wa hong desu. Ini adalah buku. Berarti kore nani apa des. Misalkan kore wa jissho desu. Ini adalah kamus. Jissho itu kamus. Kore wa jissho desu. Terus kore wa hasami desu. Ini adalah gunting. Misalkan sore wa yushouhai desu. Itu adalah piala misalkan. Tapi itu di dekat lawan bicara ya. Misalkan kalian mau ngomong aku orang Indonesia kayak gitu. Berarti watashi wa Indonesia jin desu. Kayak gitu. Jin itu artinya orang ya. Hito, kanjinya itu hito, tapi kalau digabung dengan negara, berarti misalkan orang Indonesia berarti Indonesia jin desu. Watashi wa Nihon jin desu. Watashi wa Kankoku jin desu. Watashi wa Nihon jin desu itu artinya orang Jepang. Nihon itu artinya Jepang, tapi kalau tambah jin, Nihon jin desu itu artinya orang Jepang. Kankoku itu artinya Korea. Kalau Kankoku jin desu berarti orang Korea. Gampang ya, berarti misalkan perkenalan hajimemashite watashi wa Tara to moshimasu. Gakusei desu. Indonesia jin desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Aku orang Indonesia. Terus nice to meet you kayak gitu. Terus misalkan kalian mau nanya nama nih ke orang baru nih. Berarti onamae wa nan desu ka? Onamae wa nan desu ka? Namanya siapa gitu. Onamae wa nan desu ka? Terus misalkan kalian mau nanya apakah kamu seorang pelajar? Kalau aku seorang pelajar kan berarti kan watashi wa gakusei desu ya. Tapi kalau apakah kamu seorang pelajar berarti misalkan namanya Kimura nih. Kimura-san wa gakusei desu ka? Kimura-san wa gakusei desu ka? Kenapa sih kok nggak gakusei desu? Kalau gakusei desu itu namanya ya dia Kimura, kamu pelajar. Tapi kalau ada gakusei desu ka? Kimura, apakah kamu seorang pelajar kayak gitu. Jadi desu ka itu bisa bertanya ya, bertanya. Genki desu ka? Apakah kamu sehat? Gimana kabarnya gitu. Genki desu ka? Gitu. Gimana kabarnya gitu. Misalkan Karina-san wa issha desu ka? Apakah Karina seorang dokter kayak gitu. Oke, contoh terakhir, kalau misalkan kalian mau nanya ke lawan bicara nih. Sore wa nan desu ka? Sore itu kan itu ya. Nan atau nani itu artinya apa? Sore wa nan desu ka? Itu apa? Misalkan lawan bicara jawab kore wa jissho desu. Ini adalah kamus gitu. Gampang banget ya. Oke, di next video aku akan bahas lagi mengenai tata cara bahasa Jepang yang simple-simple, yang sesuai dengan buku ini ya, Minano Nihongo 1 ya kan. Terus misalkan kalian punya saran, Kak bahas dong Kak, atau bedah dong grammar bahasa Jepang dalam anime ini atau dalam drama ini, kalian komen aja di bawah, aku akan bedah untuk kalian. Terima kasih udah mengikuti video aku pada hari ini. See
See you to next video. Bye. What are you doing here? 'Cause I don't love you, boy.